ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik sekalian, jamaah salat Isya. Alhamdulillah kita sudah berada di hari ke-26 bulan Ramadan tahun ini. Beberapa hari lagi kita akan meninggalkan Ramadan tahun ini, dan tentu saja berharap dipanjangkan umur supaya kita bertemu dengan Ramadan tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita merindukan bulan Ramadan? Padahal bulan Ramadan ini siang hari lapar dan haus, malam hari mengantuk, tapi kita kok senang. Nah, inilah salah satu keistimewaan daripada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu suasananya berbeda dari bulan lain. Apalagi kalau kita mampu untuk banyak berada di masjid di 10 hari terakhir. Memang berat. Beratnya itu kita tidak pulang. Jadi tinggal di masjid siang hari, malam hari, ya. Itulah i'tikaf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ulun pun juga bisa menyuruh aja. Kadang-kadang ulun beristighfar juga, menyuruh ini. Tapi belum kawaju manggawi, nang kada bebulikan tadi. Memang sudah ada beberapa jamaah kita yang bisa dengan tekun melaksanakan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam riwayat Siti Aisyah tidak keluar masjid kecuali hajat yang sangat perlu, seperti menengok orang sakit atau mengantar jenazah. Itu pun kalau tidak salah dalam riwayat Nabi menjengok orang sakit itu tidak duduk, jadi berdiri aja, dan tidak lama setelah berdoa Nabi balik ke masjid. Begitu juga ada yang meninggal, Nabi ikut mengantar, tapi juga sebentar saja setelah itu balik lagi ke masjid. Nah, inilah ibadah yang sangat istimewa. Ibarat naik gunung, i'tikaf itu puncaknya. Jadi kalau puasa itu mungkin masih di wilayah kaki bukit. Tarawih malam hari dengan ngantuk-ngantuk itu mungkin sudah mendaki bukit. Tapi sampai ke puncaknya ketika kita beriktikaf, kada bulik siang malam di masjid. Dan sekarang masjidnya sudah memungkinkan. Kalau bahari ngalih i'tikaf di masjid ini, amanah kadap, kan belum ada listrik bahari. Ke kuburan berendak pulang di muka masjid. Menampi nata takutan sedikit kedua ini. Wah, ini masjid sudah dibikin ramah terhadap jamaah. AC-nya dingin. Kalaupun mau minum teh panas tengah malam ada nang bercucuk listrik kan ya. Sudah disiapkan gula, teh, kopi dan sebagainya. Nah, tinggal kita lagi. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbaring, kepalanya di balik dinding, dilihat oleh Siti Aisyah, lalu beliau kemudian menyisir rambut Nabi.
Tapi dari dadanya sampai ke kakinya berada di masjid. Itu saya kira contoh yang sangat ekstrim. Contoh yang sangat luar biasa. Artinya Nabi bulik ke rumah tapi hingga gulu aja. Nah, coba bayangkan itu ya. Karena memang rumah Nabi berdempetan dengan masjid. Itu sebagai satu contoh bahwa i'tikaf itu memang ya tinggal di masjid. Namanya luzumul masjid, taqarruban ilallahi ta'ala dalam fikih. Melazimi masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tapi kita tentu tidak bisa melaksanakan ini. Mungkin belum bisa sebagian besar kita, termasuk ulun pribadi. Walaupun kita punya niat yang kuat, tapi belum bisa. Karena masih ada tugas-tugas yang terkait dengan kemanusiaan yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi paling tidak ada upaya-upaya kita untuk berada di masjid melebihi daripada waktu-waktu wajib. Kalau waktu wajib itu kita sholat isya nih wajib nih. Datang ke sini farhatan orang qamat ya, sampai nanti kan salam, kemudian sampai wirid ya. Setelah itu disambung tarawih. Nah, saya kira tarawih itu sudah masuk i'tikaf. Karena tarawih kan bisa di rumah. Tapi bisa juga di masjid. Berarti ini sudah melebihi daripada yang wajib. Jadi berada di masjid melebihi porsi waktu wajib. Porsi waktu wajib itu adalah sholat 5 waktu. Nah, tujuannya tadi adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalau kita baca rentetan ayat-ayat tentang puasa 183, 184, 185, 186, kita akan ketemu ayat tentang kedekatan kita, tentang kedekatan Allah kepada kita, yang harus kita jawab dengan upaya kita mendekatkan diri kepadanya. Jadi Allah sudah dekat, tetapi manusia harus berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya. Kalau sudah kita lakukan usaha mendekatkan diri kepadanya, sampai nanti kita bisa berpikir bahwa kehidupan ini betul-betul merupakan rahmat dan karunia Allah. Dan di balik kehidupan inilah keberadaan Allah. Karena semua yang ada itu adalah tanda-tanda kekuasaan dan keberadaan Allah. Disitulah kita merasakan kebersatuan kita dengan Allah. Bersatu dengan Allah itu bukan berarti kita menjadi Tuhan, tidak. Tapi kemampuan kita untuk meresapi dan menghayati bahwa di balik semua yang ada ini ada kekuatan Allah. Itu namanya bersatu dengan Allah. Dan disitulah kita mendapatkan ketenangan hidup. Itu yang dikatakan oleh Nabi, ajaban li amril mu'min. Seorang mukmin itu hari-harinya, waktu-waktunya selalu menakjubkan. Kalau dia diberi yang baik, dia bersyukur. Kalau diberi yang jelek, dia bersabar. Kulluhu khair, semuanya baik. Kenapa baik? Karena dia sudah mampu meresapi dan menghayati bahwa semuanya ini adalah ayat-ayat Allah. Ayat artinya tanda. Tanda berarti adalah simbol dari sesuatu yang ditandai. Yang ditandai adalah Allah. Tandanya adalah segala yang ada. Segala yang ada itu adalah tanda-tanda Allah. Sampai dalam Al-Quran itu kan wa min ayatihi manamukum billail. Di antara tanda-tanda keberadaan Allah itu adalah tidurmu di waktu malam. Yang diam tidur saja itu tanda keberadaan Allah. Apalagi yang bergerak. Itu kalau dalam Al-Quran itu selalu kalimatnya kan
Wa min ayatihi dalam surah Ar-Rum itu, dalam surah ke-30 ya. Itu wa min ayatihi. Atau di ayat-ayat lain tersebar inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat. Gunung ayat, sungai ayat, langit ayat, bumi ayat. Semuanya ayat. Jadi semua yang ada itu adalah tanda kekuasaan dan keberadaan Allah. Kedekatan kita kepada Allah pada saat kita mampu menghayati dan meresapi bahwa di balik semua ini ada kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang terjadi harus kita pahami sebagai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu sedih. Tidak perlu, dalam Al-Quran itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak perlu takut, tidak perlu sedih, karena di belakangnya selalu ada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu berpikir seperti ini nanti akan menjadi orang yang sangat menghargai terhadap kehidupan ini. Dan orang yang memahami seperti ini, orang terus akan terpanggil untuk melakukan pengabdiannya dalam hidup ini. Kalau sudah memahami bahwa hidup ini adalah pengabdian, maka kita sudah sampai kepada pencapaian hakikat hidup ini. Hakikat hidup ini kan pengabdi ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi. Kenapa mengabdi? Karena semua yang ada ini adalah tanda-tanda keberadaan dan kekuasaan Allah. Kalau kita sebagai pegawai negeri, sebagai ASN, kita bisa tulus dalam bekerja, mengabdi, memberikan layanan. Karena yang kita layani ini adalah tanda-tanda keberadaan dan kekuasaan Allah. Mungkin kita bekerja sebagai pekebun, kita pun juga tulus dan ikhlas menjalani profesi sebagai petani. Karena yang kita tanam ini adalah ciptaan-ciptaan Allah, kekuasaan-kekuasaan Allah. Nanti kalau berbuah, kalau toh tidak dimakan oleh kita, tapi dimakan oleh hama. Hama itu pun juga makhluk Allah. Kita ikhlaskan, ya sudah jadi pahala. Ketika kemarau tidak ada, maka kemungkinan besar pertanian gagal. Itu dalam bahasa pertanian gagal. Karena begitu ditanam, disemai, anak padi itu di sawah. Karena sawahnya tidak kering, maka banyak sekali kuman, virus, bakteri di sawah itu yang menggerogoti terhadap anak padi kita. Lalu akhirnya padinya kuning. Kita mengatakan ini gagal. Tapi dalam perspektif tauhid itu tidak gagal. Tapi ada makhluk Allah yang juga ikut makan di situ, mendahului dari kita, dan Allah menyuruh kita, mendidik kita bersabar. Maka dalam hadis Nabi dikatakan, tidak ada yang kau tanam dari sebuah tanaman lalu dimakan oleh burung hasil tanaman itu, melainkan baginya adalah sedekah. Ini dalam perspektif tauhid. Ini akan dicapai seperti ini, cara berpikir ini bagi orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, dan kedekatan itu dididik, dibangun melalui Ramadan ini. Mulai hari pertama, kedua, dan seterusnya sampai i'tikaf kita di hari-hari terakhir. Oleh karena itu, maka kita selalu merindukan Ramadan, karena Ramadan mendidik kita dekat dengan Allah. Dan kalau kita dekat dengan Allah, maka cara berpikir kita seperti tadi, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka kita bergembira, maka kita merasa segar meskipun siang lapar, haus, malam ngantuk dan seterusnya, tapi rohani kita segar. Sedangkan hakikat dari kehidupan itu adalah kehidupan rohani kita. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita memperoleh manfaat yang besar dari Ramadan ini, dan mudah-mudahan sisa-sisa Ramadan ini dapat kita selesaikan, serta kita juga berharap semoga Allah memanjangkan umur kita sehingga ketemu lagi dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.